Mereka saling berikatan seperti itu, saling jadi nggak bisa lepas gitu karena ada interaksi gravitasi di antara keduanya, ketiganya, keempatnya, sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, bertemu lagi nih bersama saya selaku host podcast OIF UMSU. Nah, kira-kira kali ini saya bersama siapa ya? Ya, pastinya bersama seorang cowok. Nah, kemudian dia itu alumni ITB pastinya. Nah, yaitu Abang Sigi. Halo Mbak Nova semua, sahabat OIF semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali berada di sini ya. Jadi sebagaimana Mbak Nova ketahui, saya ini orang baru di OIF, tim peneliti OIF. Oleh sebab itu mungkin sahabat OIF semua baru nampak muka saya gitu kan, karena memang saya orang baru di sini, Mbak. Iya, seperti itu. Kalau begitu boleh nggak Bang kenalin diri Abang gitu Boleh, ke boleh. sahabat Aib? Boleh dong. Oke, nama saya itu Singgi Prana Putra. Saya sebenarnya lahir di Jakarta. Sebenarnya saya pindah-pindah, Mbak. Lahir di Jakarta, kecilnya di Kepri, besarnya itu di Pekanbaru Riau, seperti itu. Saya S1-nya di UNRI, jurusan Fisika FMIPA, ngambil bidang penelitiannya itu tentang astronomi, spektroskopi. Saya lulus tahun 2016, 2017 saya lanjut S2 ke ITB dengan topik yang hampir mirip seperti itu, spektroskopi juga, Mbak. Berarti alumni ITB ya Bang? Ya, S2-nya, betul. Nah, jadi sebelumnya itu sibuk apa tuh kira-kira Bang? Saya lulus ITB itu tahun 2019 ya, Mbak ya. Lalu sekarang antara 2019 sama 2021 saya pernah membuat buku. Lebih tepatnya itu buku mengenai Olimpiade astronomi khusus untuk siswa SMA. Udah saya coba submit ke editor. Sudah dicetak? Untuk saat ini masih nyangkut di editor. Alasannya mungkin karena pandemi gitu, seperti itu, Mbak. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira tadi ada Bang Singgi ini menyebut ngambil riset tentang spektroskopi ya? Iya, spektroskopi, betul. Iya, agak belibet ngomongnya karena emang saya juga jujur baru dengar juga itu, setahu saya juga ya mikroskop, teleskop seperti itu. Sedangkan spektroskopi itu saya juga baru kenal. Nah, mungkin boleh diperkenalkan apa itu spektroskopi itu, Bang? Kalau dalam bahasa ya, Mbak ya, spektroskopi sama mikroskopi itu masih mirip-mirip gitu. Karena dia ambil dari dua kata, spektros yaitu spektrum dan skop itu artinya melihat. Jadi secara harfiah atau secara bahasa itu artinya kita melihat spektrum, seperti itu, Mbak. Bagaimana kita melihatnya, kita menganalisa spektrum itu bagaimana, apa karakteristiknya, seperti itu. Pokoknya spektrum itu unik gitu, Mbak. Bahkan ada 3 tipe, kalau boleh saya jelaskan sedikit, Mbak ya. Boleh, silakan Bang, biar sahabat Astro juga mendapatkan informasi tambahan. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya itu spektrum itu ada 3 tipe. Continuous, lalu ada tipe absorpsi, ada tipe pita-pita hitamnya di spektrum itu, sama emisi. Jadi ada pita-pita garis-garis terang di spektrumnya, seperti itu, Mbak. Nah, khusus bintang sendiri, karena saya astronomi ya, saya mempelajari bintang, lebih tepatnya itu saya spektroskopi bintang ganda, Mbak. Jadi bintang ganda itu sebagian besar bintang di alam semesta ini, Mbak, sebenarnya dia punya pasangan gitu loh. Mereka saling berikatan seperti itu, saling jadi nggak bisa lepas gitu karena ada interaksi gravitasi di antara keduanya, ketiganya, keempatnya, sekiannya. Oh, berarti itu semua diamati menggunakan spektroskopi itu tadi ya? Dengan metode spektroskopi, Mbak, betul. Kalau nama alatnya sendiri kira-kira? Kalau nama alatnya kita mungkin orang-orang pernah dengar namanya spektrogram atau spektroskop. Tapi saya sendiri menyebutnya spektograf, seperti itu. Sebenarnya sama aja artinya, alatnya itu masih sama, hanya aja bahasanya aja yang berbeda, seperti itu. Nah, yang membuat Bang Singgi ini tertarik gitu, atau apa sih yang menarik dari spektroskopi ini sehingga Bang Singgi memilih riset alat itu? Ya. Sebelum itu saya mau bilang sesuatu bahwa di astronomi itu, Mbak, ada 3 metode observasi. Ada yang namanya fotometri, spektroskopi, sama astrometri. Nah, ketiganya itu memiliki keunikan masing-masing, Mbak. Kalau fotometri itu contohnya ya, Mbak ya, dia kamera menangkap langit seperti itu.
Jika seandainya ada perbedaan kecerahan bintang, tandanya apa itu? Maksudnya apa itu? Makanya kita gunakan metode fotometri. Kita melihat bahwa wah tiba-tiba pada periode sekarang redup gitu. Sedangkan periode selanjutnya terang. Kenapa gitu? Jadi rupanya ternyata bintang itu bintang ganda, misalnya dengan metode fotometri kita bisa melihat seperti itu. Nah, kalau spektroskopi sendiri kita melihat itu dari spektrum. Seperti saya sebutkan tadi, spektrum ada 3 tipe kan Mbak ya. Ada yang continuous seperti pelangi gitu, cantik kan pelangi kan Mbak ya. Ada 7 warna pelangi kan, dari merah hingga ungu gitu kan. Lalu ada juga spektrum itu absorpsi. Jadi ada pita-pita gelap di situ. Kenapa bisa ada gelap-gelapnya? Sedangkan kalau pelangi kan kayaknya Iya, plong cerah semua gitu, gitu cerah kan. semua. Ternyata ada gelap-gelapnya, itu kenapa? Nah, dari itu kan kita bisa tahu, oh rupanya ada sesuatu, misalnya atom menyerap pada frekuensi tersebut sehingga menjadi lebih gelap gitu. Kalau yang emisi juga yang lebih terang, beda, kebalikan dengan absorpsi. Kenapa begitu? Kenapa bisa ada pita terangnya, sedangkan secara umum bintang itu hanya menunjukkan pita gelap di spektrumnya. Itu kan unik plus aneh gitu. Iya. Nah itu kan unik gitu dan pasti sulit ya Bang mengamati itu. Sebenarnya kalau sulit mengamati tidak, karena tergantung tipe bintangnya. Kalau misalnya tipe bintang terang, misalnya Sirius Iya, itu kan bintang Sirius. terang pertama kan, yang selain matahari kan, yang kita bisa amati di bumi. Nah, kalau kita menggunakan metode spektroskopi, gampang aja, pakai teleskop kecil aja pun jadi, gitu kan. Tapi bedanya kalau kita misalnya mengamati spektroskopi dari galaksi, misalnya yang jauh nun di sana kan, tentu kita perlu selain alat spektrograf yang saya bilang tadi, juga kita butuh teleskop yang resolusinya itu resolusi besar. Seperti itu. Nah kalau seperti itu tadi Abang sebut spektrograf itu untuk mengamati bintang ganda ya, seperti itu. Nah kalau kira-kira untuk mengamati matahari kita sendiri bisa nggak? Karena kan itu matahari tergolong bintang kan ya Betul, gitu. betul. Bisa nggak dia mati, apakah di bintang matahari ada bintang lagi gitu nggak sih? Atau bagaimana gitu? Kalau untuk metode spektroskopinya bisa, sangat bisa Mbak, karena selain itu bintang paling dekat dengan kita dan juga bisa diamati selama siang, nggak perlu malam ya kan, karena malam nggak ada mataharinya gitu kan. Nah, kalau untuk metode spektroskopi semua objek kita bisa amati. Selain bintang kita juga bisa ngamati planet gitu. Misalnya bagaimana spektrum dari ada atmosfernya si Jupiter seperti itu, atau atmosfernya Venus ada unsur apa di situ. Oh bisa seinti itu ya berarti. Bisa. Atau contohnya ini beberapa berita yang lalu pernah dengar di Venus ada unsur silikonnya, sejenis itu. Pernah denger aja sih selintas kayak berita gitu. Itu diasumsikan bahwasanya di Venus itu ada kehidupan gitu kan. Rupanya setelah diselidiki ternyata enggak. Dan menggunakan spektrograf Ya, itu. dengan menggunakan metode spektroskopi, betul Mbak. Seperti itu. Wah, luar biasa. Luar berarti biasa, ya, Bang. ya metode spektroskopi. Berarti selama di ITB tuh ya, Abang menggunakan spektrograf itu untuk riset. Ya. Kira-kira apa aja yang udah Abang dapatkan dari alat tersebut? Saya harus cerita pengalaman pengamatan gitu. Iya, sedikit boleh lah, mungkin sebutkan apa yang udah Abang dapatkan gitu, atau apa yang udah Abang berikan kontribusi untuk ITB gitu. Oke, kalau gitu, saya ceritakan dulu waktu saya melakukan pengamatan saat S1. Saya waktu itu S1 di Unri tidak ada sama sekali teleskop, ada, baru datang, tapi karena saya masih awam mengenai dunia teleskopan, jadi saya pergi ke Boscha untuk belajar gitu. Nah, karena saya juga minatnya di spektroskopi, jadinya saya menggunakan alat yang spektroskopi. Spektrograf itu alatnya itu mahal loh, Mbak. Bahkan yang paling murah, maaf jika saya salah, maklumlah namanya juga manusia ya kan, tepatnya salah, itu bisa ratusan euro, yang paling murah aja. Nah, jadi ketika saya belajar spektroskopi di Observatorium Boscha pada tahun 2016 kalau saya tidak salah, saya beruntung sekali karena bisa menggunakan, kebetulan alat itu juga kiriman dari Jepang.
Oh, luar biasa. ke, Langsung dari Jepang sana. Iya, ada kerjasama di antara Bosca sama universitas di Jepang. Jadi saya merasa beruntung gitu menggunakan alat itu. Dah hibahnya dari Jepang seperti itu. Karena mahal itu alatnya itu, Mbak. Nah, itu masih resolusi rendah saya pakai. Lalu saat S2 saya coba resolusi yang lebih tinggi lagi, resolusi menengah istilahnya. Nah, saya itu mengamati bintang ganda BE, Mbak. BE itu mungkin agak sedikit teknik gitu ya. Itu sebenarnya bintang kelas B, pernah tahu kan bintang kelas B ya? Iya. Bintang kelas B, tapi ada emisinya di spektrumnya. Biasanya kan seperti yang saya katakan tadi, bintang itu sebenarnya hanya absorpsi. Cuman ada pita-pita hitam, tapi ternyata ada emisi di situ. Ya maksudnya mungkin ada yang nggak tahu nih Bang, emisi maksudnya gimana gitu? Emisi itu kalau pernah lihat apa ya? Kalau mungkin nanti dah saya tunjukkan, kami rencananya di tim penelitian OIF akan membuat spektrograf sederhana Oh seperti berarti itu. ini part 1 ya Bang? Part 1 insya Allah masih ada part 1. 2-nya. Berarti nanti ada kita sambung di podcast part 2 udah beserta alat-alat. Ya gitu, Bang. insya Allah Oke, kami berarti untuk saat usahakan. ini kita pengenalan aja yang jadi Abang jabarkan. intinya kalau spektrum yang ada garis emisinya, ada garis terang di situ, misalnya lampu neon gitu, atau lampu helium gitu. Pernah tahu kan ya Mbak Pernah ya? tahu. Itu sebenarnya kalau kita mengarahkan dengan spektrograf itu ada garis terangnya di situ. Garis terang itu pada panjang gelombang helium misalnya. Itu mungkin terlalu teknis gitu bagi sahabat OIF mungkin ya. Tapi intinya kalau garis emisi itu ada tipe terangnya, garis terangnya di spektrumnya, sedangkan yang absorpsi lebih gelap, ada hitam di situ. Gitu Mbak. Oh, seperti itu. Iya, jadi insya Allah kalau part 2-nya saya akan coba bersama tim penelitian OIF untuk membuat spektrograf Ya, karena ini sederhana. juga kita tadi tiba-tiba ya kan. Iya betul, short notice sebenarnya ini saya masih grogi sebenarnya. Nah, berarti sebenarnya spektograf ini enggak seperti orang, maksudnya itu enggak banyak dikenal orang awam gitu ya kan Bang. Betul. Jadi nggak salah juga kita membahas ini untuk menambah informasi kepada sahabat astro sekalian. Betul sekali Mbak. Nah, jadi kira-kira ke depan Abang nih udah di tim peneliti OIF UMSU. Kira-kira apa yang bisa Abang berikan atau kontribusi apa yang bisa Abang berikan untuk OIF UMSU nantinya? Sebelum saya masuk ke OIF, saya berbincang-bincang sedikit sama Ketua OIF Pak Arwin Julia. Pak Arwin Juli. Nah, saat berbincang-bincang tersebut, Pak Arwin mengamanahkan saya untuk mengembangkan OIF seperti itu, Mbak. Karena sebagaimana kita tahu, OIF ini bisa dikatakan observatorium yang sudah terkenal, apalagi di Pulau Sumatera gitu kan. Bahkan menurut yang saya tahu, di Sumatera sendiri cuma ada 2 observatorium, di Sumatera Utara di Medan, satu lagi di Lampung, Mbak. Oh iya. Nah, kalau di Lampung mungkin ya milik ITERA, jadi fokusnya ke astronomi, tapi kalau OIF ini kan sebagaimana kita tahu kan ilmu falak seperti itu. Tapi sebenarnya antara ilmu falak sama ilmu astronomi ini nggak beda jauh seperti itu. Nah, sayangnya di OIF ini pada saat ini masih fokus kepada ilmu falaknya. Jadi Pak Arwin mengamanahkan saya untuk mengembangkan OIF lebih ke astronominya seperti itu, Mbak. Jadi karena bidang saya spektroskopi, jadi saya lebih fokuskan bagaimana mungkin, ke bidang penelitiannya gitu ya Bang. Betul. Cuman kalau ilmu falaknya mungkin kita tetap di ibadah juga, tapi dibarengi dengan penelitian. Betul seperti itu. sekali. Karena bagaimanapun tanpa ibadah itu pasti percuma kan, kalau kita nggak tahu bagaimana cara mengarah ke arah kiblat yang betul seperti itu kan. Nah, untuk astronomi sendiri itu kan kita harus membutuhkan yang namanya langit cerah, Mbak. Langit cerah itu bebas polusi, bebas cahaya, polusi cahaya, polusi udara seperti itu. Misalnya terlalu banyak debu misalnya, atau asap kendaraan gitu kan, selain mengganggu pernapasan, kita juga mengganggu penglihatan di langit. Secara nggak langsung sebenarnya adanya astronomi ini juga atau adanya sebuah observatorium ini juga menginginkan keadaan lingkungan sekitar itu atau keadaan udara itu ke yang bisa dibilang terjaga sebenarnya ya kan Bang. Karena untuk kalau mau pengamatan itu kan harus yang cerah kayak gitu kan. Jadi sedikit banyaknya kita harusnya bisa mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan seperti polusi udara dan masih banyak lagi seperti itu ya Bang. Kalau untuk membangun observatorium sendiri, Mbak, dia tuh sebenarnya harus berada di daerah di mana bebas polusi cahaya. Nah, salah satunya di Bosca itu awalnya
dia berada di lereng gunung, di kanan kirinya dulu hutan. Saya pernah waktu mau mengamat pada studi S2, saat itu saya hampir sampai maghrib. Jadi saat itu gelap sama sekali, nggak ada kendaraan boleh Tapi lewat. langitnya kelihatan. Anginnya kelihatan, tapi sayanya aja yang penakut. Saya terpaksa pakai senter ngadepin ke bawah gitu. Karena memang kanan kirinya pohon, memang harus seperti itu, Mbak. Kita membutuhkan langit 180 derajat itu dari utara, selatan, timur, barat sampai ke zenit istilahnya. Itu harus betul-betul gelap. Nah, sayangnya pada saat sekarang ini di Observatorium Bosca, kita hanya bisa dari 30 derajat sampai ke atas. Seperti itu, karena dari 0, dari permukaannya sampai 30 itu sudah banyak polusi cahayanya, Mbak. Sayang sekali, padahal itu selain untuk wisata, Bosca itu juga bisa untuk penelitian. Sayang sekali itu sebenarnya. Bahkan OIF sendiri pun, nauzubillah soal itunya ya. Maka dari itu OIF bakal buka cabang di Kota Baru. Ya. Abang belum dengar kan? Atau sudah dengar sedikit? Sayap-sayap sih. Nanti itu akan kita bahas tapi bersama kepala OIF. Ya, insya Allah. Nah, mungkin itu saja tadi ya Bang yang Ya. kita bahas. Sebenarnya masih dasar-dasar dari penelitian dari Bang Singgi ini, yaitu spektrografi. Ya, Spektroskopi. Oh ya, spektroskopi. Nah, mungkin di part kedua nanti Bang Singgi bisa membawa karyanya Bang Singgi, yaitu spektroskopi. Wah, spektrograf. Dah. Spektrografi. Enggak ada i-nya. Kalau alat spektograf, Ah. kalau di instrumennya, Kalau di ilmunya. iya di ilmunya itu spektroskopi. Ya. Seperti itu. Belibet ya lidahnya, Mbak. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pengetahuan baru juga buat saya dan juga sahabat-sahabat astro sekalian. Nah, mungkin sampai di sini saja. Makasih ya, Bang. Terima kasih Singgi Mbak sudah atas diundang. waktunya. Iya, sama-sama semuanya. Semoga apa yang Bang Singgi sampaikan bisa dimengerti dengan mudah oleh sahabat-sahabat astro dan bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Kalau begitu podcastnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Udah.